Selamat pagi. Pagi luar biasa. Coba ulang lagi. Semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang melimpah untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang saya untuk berbagi. Kira-kira salah satu contohnya seperti apa? Mungkin dimulai? Kalau pagi ada memberi salam untuk kegiatan 5S, kemudian sebelum memulai kegiatan biasanya kita itu ada doa, literasi dan lingkungan sekolah. Jadi kalau kita perhatikan apa sih yang dimaksudkan? Ya, konsep inti dari budaya positif. Teman-teman di CGP itu untuk modul 1.4 kami ada belajar tentang yang pertama itu adalah perubahan paradigma cara berpikir positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Oke, kita yang pertama, kita belajar tentang perubahan paradigma belajar. Kalau kita belajar itu selalu dikontrol oleh guru. Apa yang guru ajarkan kita harus ikut. Tapi sekarang sudah ada perubahan dari cara berpikir. Di sini, perubahan paradigma ini merupakan pergeseran antara stimulus respon, yang sebenarnya saya jelaskan stimulus respon, menjadi teori kontrol. Jadi pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Tabel ini kita bisa lihat perbedaannya di situ. Yang pertama itu realitas kebutuhan kita sama. Kalau stimulus respon yang kedua. Jadi kebutuhan kita sama. Kalau sekarang itu berbeda. Kebutuhan antara saya dan Ibu Ovi mungkin berbeda. Itu sama di kelasnya. Ada yang mau membagikan pengalaman. Kalau kata disiplin pasti sudah dengar. Masih ada lagi? Disiplin biasa kita lakukan tiap hari, kan? Anak-anak juga kita. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kalau dari saya disiplin itu berkaitan dengan sikap. Nah, itu yang terutama yang pertama tadi disiplin waktu. Ya. Nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya dari dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Oke, dalam itu sebenarnya nilainya apa? Kebajikannya apa tuh? Kalau merokok bisa merugikan kesehatan. Kalau pakai helm Menjaga keselamatan. keselamatan. Misalnya ada kita bilang buanglah sampah pada tempatnya. Itu nilai apa sebenarnya yang kita ingin jaga? Mungkin waktunya terlalu siang. Kita berdiri dulu, kita speaking dulu. Ambil posisi yang nyaman. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk semua. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah. Pengertiannya tidak usah. Oke, kita lihat di situ. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kira-kira ini berkaitan dengan apa, teman-teman? Bertahan hidup. Oke, Pak Eto. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan salah satunya berkaitan dengan fisiologis, misalnya makan, minum, dan lainnya. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Eto. Saya belum terpenuhi. Mengakibatkan yang di sekolah lemah letih. Semangat belajar juga akan. Oke, yang kedua. Dan sama seperti anak juga butuh yang kedua ini. Kasih sayang dan diterima. Sadar tidak sadar anak itu membutuhkan itu. Kita saja yang sudah besar, kita mesti butuh kok. Oke, siapa yang bisa contoh kasih sayang dan diterima? Mungkin kita bisa berbagi dalam kelas mungkin. Ada yang seperti itu. Dia selalu mau contoh nyata. Contoh nyatanya seperti yang saya alami selama ini, ada anak-anak tertentu yang mungkin di rumah kurang kasih sayang, terkadang kita duduk
sambil dia mendekati dan kita elus-elus dia, tanya dia, akhirnya dia menceritakan tentang keadaannya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Bagaimana kita melihat mereka antusias, mereka senang. Ayo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Pak Aris dulu. Pak Aris. Caranya itu. Baik, Ibu Sinta, terima kasih atas kesempatan. Untuk kesenangan ini seperti yang pernah saya alami di kelas, anak-anak itu cenderung jenuh jika saya memberi materi itu tuh hanya berfokus saja ceramah. Tetapi jika suatu ketika saya menanya mereka kira-kira kegiatan apa yang membuat kalian itu tuh tertarik atau senang untuk mata pelajaran IPA terutama fisika. Jadi mereka bilang, Ibu, daripada kita hanya belajar teori-teori saja, bagaimana kalau sekali-sekali kita itu praktek. Dan kemudian saya terapkan praktek itu, kemudian saya juga menggunakan ini lab virtual. Itu misalnya kalau di lab ini tidak tersedia dan mana itu pakai lab virtual, itu ternyata menyenangkan untuk mereka menjadi senang belajar IPA. Kegiatan apa tuh teman-teman? Besok ada pembelajaran. Oh, Ibu Devi. Kalau dari pengalaman saya, Ibu, mungkin di sini saya baru mengajar mungkin baru beberapa bulan saja masuk di SMP WR. Tapi sebelumnya itu saya mengajar di SMA 3 di Kupang. Itu banyak sekali praktik baik yang kami lakukan selama kegiatan PPG. Itu untuk kebebasan di sini, kebebasan bukan berarti kebebasan yang seluas-luasnya, tetapi kebebasan yang terkontrol. Kita guru tetap mengontrol mereka. Kalau kebebasan yang sering saya berikan dalam pembelajaran yang sering saya lakukan itu, yang pertama saya selalu menyediakan, saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Seperti mungkin ada yang suka membaca, saya sediakan artikel yang berkaitan dengan materi. Terus selanjutnya mungkin ada yang lebih senang melihat gambar, saya sediakan gambar yang berkaitan dengan materi pula. Terus yang terakhir saya sediakan video. Video itu biasanya saya cari video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Oke, yang berikut ada motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita punya perbuatan itu ada motivasi. Misalnya seperti saya apa itu motivasi untuk ikut CGP. Bisa ada dorongan dari dalam, teman-teman. Saya mau merubah pembelajaran yang saya lakukan. Saya mau merubah bahasa berpikir saya mau keluar dari zona nyaman. Demikian pula dengan kita semua dan anak-anak kita. Oke, yang pertama di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu contoh nyata, itu seperti yang saya bilang tadi. Takut datang, pagi-pagi selalu datang duluan tuh. Itu takutnya apa? Teman-teman, anak-anak, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu biasa kita buat. Biasa toh, teman-teman? Teman-teman, yang ketiga, untuk mendapatkan, untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi motivasi intrinsik yang lebih kuat. Saya mau datang duluan, karena beginilah adanya saya. Saya adalah orang yang disiplin dan tanggung jawab. Bisa diterima teman-teman? Bisa. Oke, karena ini kan sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, jadi tidak terlalu bermasalah ya teman-teman. Yang berikut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Teman-teman yang selama ini kita lakukan tuh, coba kita lihat kembali, kita tinjau kembali apakah sudah pas atau belum. Di sini ada identitas gagal. Gagal di sini ada dua, hukuman dan penghargaan. Karena kita berpikir ketika dalam kelas, mari kita tepuk tangan untuk misalnya untuk Irin yang telah menjawab pertanyaan. Itu sebenarnya bagus tidak teman-teman? Ketika hari ini Irin di depan dia menjawab pertanyaan kita, ayo mari kita berikan tepuk tangan. Tapi ketika besoknya kita lupa, misalnya ketika Lin maju presentasi depan, di situ kita tidak memberikan aplaus atau tepuk tangan, itu berarti sudah mengkerdilkan jiwa anak. Dia akan berpikir, kenapa kemarin tuh Ibu Sita kasih tepuk tangan ke Irin, kenapa hari ini saya tidak? Kalau kita mau melakukan, oke, tapi kita harus konsisten.
Yang berikut, murid takut, benar tidak? Lihat kita. Bisa kita tuh mulai sampai kecil kecapean tuh. Itu dia bisa marah-marah, cubit, takut. Bisa-bisa dia tidak mau datang ke sekolah kan? Oke. Yang berikut, memaksa. Benar tuh teman-teman? Memaksa? Ayo, maju ke depan kelas, berdiri berkelas. Atau belum? Paksa dia harus lakukan. Yang berikut, murid menyembunyikan kesalahan. Kita tidak pernah cari merusak hubungan, ada rasa iri. Seperti yang saya bilang tadi, ketika hari ini teman kita berikan tepuk tangan, besok tidak, ada rasa iri itu. Ada apa yang Ibu Sinta? Kenapa Ibu kasih tepuk tangan ke saya? Yang berikutnya, yang ketiga, mematikan kreativitas. Sebenarnya dia itu punya potensi, hanya karena mau untuk diberikan pujian, makanya dia mau tampil. Tapi sebenarnya motivasi itu hanya untuk mendapatkan pujian. Tapi bagaimana membangkitkan dia punya rasa percaya diri itu salah sama agak kurang ya teman-teman. Nanti di sesi berbagi baru kita saling mungkin ada yang kurang lebihnya, boleh kita saling. Oke, yang berikutnya, merampas hak menghargai dirinya. Dia tidak terlalu menghargai dirinya, yang penting asal dipuji. Kalau sudah dipuji, senang sudah saya. Itu jangan anak-anak saya pun pasti begitu. Kalau dipuji apa sih? Teman-teman? Rasanya wow, senang, bangga. Ya teman-teman, sukses teman-teman. Kita menggunakan yang namanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi berarti apa yang kau lakukan hari ini. Tadi konsekuensi ada. Misalnya macam Pak Deddy, ketika kalian sepejaukan, ada sesuatu yang terlambat. Dan kalau Pak Deddy mau suruh dia lari dulu, itu pas, karena sesuai dengan mata pelajarannya. Bisa teman-teman? Oke. Bisa dia membuang sampah sembarangan. Konsekuensinya dia harus angkat dan membuang. Jadi ada hubungannya ya teman-teman. Oke. Jangan sampai Ibu Sinta datang ini yang bisa lakukan teman-teman dulu. Ketika anak tidak mengerjakan tugas matematika, saya bilang bersihkan lebih baik. Tugas kan bersihkan. Itu sebenarnya sama sekali salah teman-teman. Itu waktu itu kan saya paham tentang restitusi teman-teman. Oke. Di sini kita lihat restitusi dengan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu penguatannya hanya untuk jangka pendek. Bisa kalau lakukan kesalahan hari ini ya langsung diperbaiki hari ini, bukan untuk jangka panjang. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kita harus cek terus nih. Seperti ada bilang ini, Ibu Sinta tadi suruh bersihkan lagi, berarti Ibu Sinta harus cek terus. Salah kan tadi kan gagal tuh. Harusnya yang berkesinambungan. Ketika dia datang terlambat pagi membersihkan ruang kelas, mungkin ketika teman-teman pulang, kita guru pantau lagi, kita tugas begitu, pantau lagi, apakah dia sudah bersihkan kelas atau belum. Yang berikutnya, murid menghormati peraturan. Memangnya dia harus menghormati karena dia sudah tahu bahwa ada konsekuensi. Kalau saya buat ini berarti konsekuensinya ini, berarti dia harus menghormati. Yang berikutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dia tidak ada waktu untuk saya tadi salah, cara memperbaikinya harus seperti ini, tidak. Tapi dia akhirnya langsung dalam bentuk tindakan seperti ini. Sampah buang semalam dia langsung angkat. Tapi kita tidak memberikan kesempatan dia untuk dia berpikir bagaimana cara yang dilakukan agar kejadian itu tidak terulang kembali. Nah, di mana saatnya kita pada di kegiatan restitusi. Jadi restitusi ini ada perbedaannya dari konsekuensi. Di situ murid bertanggung jawab atas perilakunya. Apa yang dibuat? Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nanti langkah-langkah yang nanti akan saya gambarkan sebentar teman-teman. Jadi fokus ke arah jangka panjang. Bisa saya melakukan ini, maka akibatnya nanti tidak baik. Langkah untuk memperbaikinya nanti seperti apa? Jadi itu muncul dari kesadaran dia sendiri, bukan kita yang paksa dia. Oke? Nah, yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika praktek itu pasti akan menghormati, oh ternyata yang lakukan saya bukan hanya saya, orang lain pasti ada juga yang salah. Tapi bagaimana cara untuk membimbing dia, untuk
situ ada yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kadang tuh teman-teman kita tuh marah anak walaupun kata-katanya lembut. Bagus sekali kau datang terlambat hari ini. Apakah ini sekolahmu? Kadang kita seperti itu teman-teman. Lembut tak? Ya selalu kata lembut. Tapi seperti anak tuh dia sakit hati sekali dengan itu. Oke. Yang ketiga, teman. Teman. Pasti kita biasa itu. Biasa tak? Teman-teman. Posisikan diri sebagai teman. Karena kita bersenang-senang mereka seperti yang Ibu Ovi tadi omong. Datang, peluk-peluk kita, mereka cerita. Itu bagus juga teman-teman. Tapi ada hal yang negatif. Hal positif mereka menjadi dekat dengan kita. Sekarang ada hal negatif kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan mereka. Siapa yang bisa ini? Ayo, menceritakan. Mungkin pernah mengalami seperti itu. Teman, biasanya paling banyak biasanya di sini Pak Aris. Pak Aris dengan anak-anak itu seperti teman ya. Yang Pak Aris, ada kan Pak Aris? Bukan cuma Pak Aris, semua kita. Kalau saya melihat sekilas kita memposisikan diri kita sebagai teman. Itu tuh bagus berkali. Mendekatkan hubungan itu bagus teman-teman. Tapi ada hal yang negatif. Ayo, kira-kira apa? Siapa yang mau? Baik, mungkin ini pengalaman anak didik kita Eka. Pada saat ada kegiatan di lapangan, karena mungkin merasa dia bahwa kita jadi teman, dia spontan mengangkat Ibu Ovi. Jadi dia gendong Ibu Ovi ini, akhirnya terus Ibu Ovi dan sendiri, Eka kenapa kau begitu? Terus ini saya terus ketika sorenya dia datang lagi, saya terus tanya kenapa kau harus gendong Ibu Ovi seperti itu? Oh Ibu karena saya dekat dengan dia. Tidak boleh seperti itu, walaupun memang kau anggap Ibu Ovi seperti teman, tapi tidak boleh seperti itu karena ketika Ibu Ovi tidak ada dalam keadaan siap, mungkin Ibu Ovi bisa jatuh. Dan mungkin itu. Terima kasih. Oke, benar teman-teman. Kejadiannya waktu itu ada saya juga. Jadi kami itu kaget dengan Ibu Iren. Ketika datang mereka, adik kami berdua dari Ibu Iren, salaman. Ketika di bawah itu, dia langsung menggendong Ibu Ovi, angkat ke atas. Dan yang terjadi, Ibu Ovi itu langsung merasa encok. Terus itu kami kaget dengan Ibu Iren. Kami kaget. Akhirnya ketika Eka pulang, kami pendekatan Ibu. Di situ dia mulai rasa ada yang kurang. Dia ada rasa marah. Kenapa? Kenapa Ibu Ovi kok tidak ada sayang saya? Apa salah saya? Jadi kalau mau posisi teman tuh semua anak, jangan sampai cuma anak tertentu yang kita perhatikan. Jadi tingkat ketergantungan mereka terhadap kita tuh tinggi sekali, teman-teman. Jadi posisi itu tuh sebenarnya tidak dianjurkan untuk kita sebagai guru. Ada hal-hal tertentu, tapi jangan sampai kebebasannya seluas-luasnya. Yang berikut ada pemantau. Ada pemantau dari jauh ya, teman-teman. Orang yang tipenya pemantau pasti membuat peraturan dan harus ada konsekuensinya. Itu tipe pemantau tuh. Nah, kalau dia mencoret buku teman, berarti konsekuensi dia harus membersihkan atau menggantinya. Jadi ada peraturan, ada konsekuensinya. Kalau yang kelima ini yang paling bagus teman-teman, manajer. Nah, manajer. Seperti kalian kalau masuk dari sekolah itu manajer kita siapa teman-teman? Ibu kepala sekolah yang memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jadi kita seperti itu. Suatu permasalahan tidak bisa kita bertindak seperti tempatnya, tapi ada manajer. Manajer itu strateginya bagaimana teman-teman? Strateginya itu hanya satu, menggunakan segitiga restitusi. Jadi dipanggil, tanyakan dulu permasalahannya seperti apa. Nah teman-teman, kalau sudah, terus kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti apa. Bagaimana upaya engkau untuk memperbaiki supaya kedepannya jangan terjadi atau terulang kembali. Jadi yang disarankan kita sebagai guru itu paling cocok yang nomor 5. Dia bagian paling terakhir. Dan sudah dibuat ya teman-teman? Iya. Tapi yang kita buat kesepakatan kelas tuh? Iya. Nah, kita ganti keyakinan kelas.
pasti kalau kami baru mata pelajaran, satu pelajaran ya. Teman-teman, ayo, mana teman-teman yang sudah di kelas? Kayaknya sudah sampai tembak di kelas 7 kayaknya. Oke, Pak Eka mungkin bisa berbagi dengan kami. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk keyakinan kelas sudah saya buat di awal semester saat pertemuan pertama dengan siswa kelas 7. Tetapi sejujurnya bahwa prosesnya itu masih salah karena saya masih pakai cara-cara lama dan saya tidak cari literasi kira-kira langkah-langkah yang tepat dalam membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Tapi ketika mengikuti JDP kemarin, kami memperhatikan langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Mungkin yang paling pertama itu kita cari dulu keyakinannya itu apa-apa saja dari nilai-nilai kebajikan universal. Setelah nilai-nilainya kita cari, terus kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Misalnya pertama, jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Setelah itu, terus kita cari dari buang sampah sembarangan tadi, nilai kebajikan apa yang mau diambil? Misalnya kebersihan, kerapian dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dalam bentuk kalimat yang positif. Seperti buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sampai kita jangan membuang sampah pada tempatnya. Terus datang tepat waktu. Harus yang datang tepat waktu. Jangan sampai kita. Bagaimana teman-teman? Tidak boleh datang terlambat. Apa itu ya? Tidak boleh datang terlambat. Oke teman-teman, jadi harus kata-katanya yang positif, tidak boleh yang negatif. Oke, yang kedua itu dibuat berdasarkan kesadaran sendiri. Siswa yang buat sendiri tanpa ada pemaksaan intervensi dari guru. Kan yang menjalani mereka, bukan kita guru, kan teman-teman? Oke, yang ketiga dapat ditinjau kembali. Jadi pada sesuatu yang konstan tidak boleh dirubah, tidak. Seperti Pak Ito tadi, masih ada waktu untuk Pak Ito untuk lihat kembali bersama dengan anak-anak. Oke, yang terakhir melibatkan semua siswa. Tadi kita semua tuliskan dari keyakinan semua, baru kita baca satu persatu. Mana yang lebih pas dengan kita? Kalau sepakat itu, ya sudah kita ambil yang itu sudah teman-teman. Oke, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Dari kelas itu saya ibaratkan di situ ada pohon. Pohonnya rimbun, rimbun kan? Oke, dia menaungi siswa yang ada di dalamnya. Dari pohon ibaratnya sekolah. Oke teman-teman, di situ ada tahap-tahap langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Anak-anak pasti tidak tahu apa itu keyakinan kelas. Yang pertama, kita guru datang untuk sosialisasi. Kita berikan pemahaman keyakinan kelas itu yang seperti ini anak-anak. Ketika mereka sudah paham, langkah yang kedua adalah di situ meminta siswa membuat keyakinan kelas. Biasanya kita kan bisa menggunakan origami ya, bagi mereka. Silakan tulis keyakinan kelas yang kamu mau buat. Oke, kalau sudah, langkah yang berikutnya kita mengajak siswa. Ketika sudah kumpul semua, kita baca satu persatu. Kita ajak siswa lihat dulu mana yang mau diambil. Kalau yang sama ya ambil salah satu, teman-teman. Oke. Kita tinjau kembali mana yang mau disepakati. Kalau sudah disepakati, langkah yang keempat kita bisa buat sekarang. Sekarang kan zaman milenial, kan lebih oke dan kita dapat penggunaan teknologi. Cobalah kita buat dalam bentuk yang bervariasi yang keren tuh, istilahnya Pak itu keren ya di dalam kelas. Coba menggunakan gambar-gambar, ada poster, ada infografis, anak-anak itu kreatif kan. Coba mereka buat dan ditempelkan di dalam kelas supaya kalau mereka melanggar, oh coba lihat kembali keyakinan kelas yang kalian buat. Bisa ya teman-teman? Bisa. Itu saya yakin semua teman-teman tuh sudah pernah laksanakan. Tapi kita biasanya buat dalam bentuk kesepakatan, tapi bukan keyakinan teman-teman. Oke, di sini. Di sini tahap-tahapnya yang sudah pernah dilakukan. Ada itu. Kegiatan pertama itu ada sosialisasi. Terus meminta mereka untuk menuliskan keyakinan kelas. Sudah ada. Oke.
Yang berikut, di sini mulai tulis kembali terus pleno. Pleno, mana keyakinan kelas yang mau diambil teman-teman? Oke, langkah terakhirnya. Oke, di sini ada satu siswa yang membantu membacakan yang di depan. Tempel di depan, silakan dibaca, ditinjau kembali mana yang cocok. Kalau cocok ambil dan kita buat tadi seperti dalam bentuk poster atau infografis untuk ditempel di dalam kelas. Kadang kita berpikir begini teman-teman, kayaknya kelas sudah dibuat, tapi anak-anak tuh masih saja mengulangi. Ya kembali lagi dibutuhkan kesabaran dari kita. Kita harus nantiasa mengingatkan mereka. Tugas kita guru itu menuntun mereka dong. Kalau salah jalan, ayo nak kembali ke jalan yang benar. Dengan memperhatikan itu yang sudah tempel di samping tuh. Ya, kalau Pak Aris mencari domba yang hilang, kalau kita mencari anak yang hilang. Oke. Terakhir ada umpan balik. Umpan balik harus teman-teman. Kita minta mereka keyakinan kelas yang sudah buat. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Di situ ada 3 tahap teman-teman. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh. Atau mungkin Pak Eko mau memberikan contoh? Mungkin praktek. Praktek boleh. Saya dengan dibully. Ya. Terlambat dalam beberapa hari, jadi saya sebagai guru melakukan segitiga restitusi untuk Ibu Lin. Mau panggil Ibu Lin atau Nona Lin? Nona Lin. Selamat pagi Lin. Selamat pagi Pak. Silakan dulu. Gimana kabarnya? Baik kan? Baik. Ada apa kan di kelas? Ada baca-baca buku. Ada baca-baca buku. Pembelajaran dengan siapa tadi? Dengan matematika ya berarti. Jadi begini, terima kasih di kesempatan kali pertama. Saya sampaikan karena Lin sudah bersedia hadir bersama Pak Guru di Perjalanan. Jadi ada beberapa hal yang Pak Guru sampaikan terkait dengan masalah yang dihadapi. Beberapa hari ini Pak Guru lihat ini sering terlambat ya kayaknya. Benar seperti demikian nih. Sering terlambat ya jadi baik. Untuk persoalan Lin terlambat ini, jadi di tempat pertama itu Pak Guru sampaikan bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, benar ya? Tidak ada manusia yang sempurna, semua orang juga buat kesalahan. Pak Guru juga buat kesalahan yang sama, karena itu Pak Guru terlambat. Tapi dari persoalan yang dihadapi soal terlambat ini, bagaimana kita mau memperbaiki ya? Kita cari jalan keluar, kita cari solusinya bersama. Bisa ya? Bisa. Jadi persoalan terlambat tadi menurut Lin salah tidak kira-kira? Salah ya, benar. Disiplin, tidak disiplin ya. Jadi untuk persoalan terlambat tadi berkaitan dengan keyakinan kelas, masih tidak punya keyakinan kelas. Apa saja tuh yang keyakinan kelas? Doa sebelum pembelajaran, kemudian ingin membawa sampah pada tempatnya, saling menghormati, disiplin. Oke, saling membuang sampah, saling menghargai, disiplin. Dari poin-poin tadi kira-kira yang berkaitan dengan terlambat itu poin apa keyakinan tadi? Disiplin ya, benar sekali ini. Jadi kita punya keyakinan kelas, kita sudah diskusi bersama, kita sudah keyakinan kelas. Dari poin penting tentang disiplin, kita sudah meyakini sama-sama. Jadi untuk terlambat terkait dengan disiplin ya. Jadi alasannya apa yang bisa terlambat? Pengaruh dengan hari ini terus sakit. Jadi biasanya itu tuh mama yang bangun terus siapkan adik-adik bekal, tapi pengurus mama sakit. Jadi saya yang ini bangun terus ini siap adik-adik bekal dulu. Oke, jadi baik. Semua orang pasti buat salah ya, tapi kita harus belajar untuk memperbaiki, mencari jalan keluarnya. Jadi untuk persoalan terlambat tadi, kita harus diingat bahwa dari sekolah ini kan sudah terbiasa untuk disiplin waktu. Jadi misalkan untuk lebih rajin lagi, kalau bisa malam itu buat alarm ya. Supaya kan ada HP itu, ada HP dari pagi itu misalkan yang terlambat buat alarm sehingga pagi datang gitu.
Oke, itu saja dari Pak Guru. Sekian. Selamat pagi. Terima kasih Pak Guru. Oke, teman-teman, kita beri aplaus sekali lagi untuk Ibu Lin dan Pak Ito yang sudah mempraktikkan. Teman-teman, ketika teman-teman perhatikan adegan tadi, apa sih yang terbesit dalam pikiran teman-teman? Bagus tidak teman-teman? Bagus ya? Poin apa sih yang mau diambil dari kegiatan tadi? Ayo, siapa yang mau bicara nih? Ayo. Oh iya, Nona Lin. Baik, terima kasih dari kegiatan tadi. Saya secara pribadi poin yang saya ambil yaitu ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita bisa panggil, kemudian kita menanyakan alasannya. Setelah siswa itu memberi alasan, kemudian kita bersama mencari solusinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih. Oke, Ibu Lin ya, kita tidak bisa langsung memberi hukumannya, tapi kita mencari siswa tersebut, membantu dia menyelesaikan persoalan. Tapi solusi itu harus datang dari diri sendiri. Mungkin ada teman-teman lain lagi. Ayo teman-teman. Oh iya, Pak Sigit luar biasa, kakak sendiri. Baik, terima kasih semua yang diberikan. Mungkin saya sekedar memberi komentar dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Eko dan Ibu Lin tadi terkait dengan restitusi ini. Baik, terlihat bahwa Pak Eko sudah bisa menjalankan perannya sebagai manajer. Ya. Lalu terlihat pula bahwa Pak Eko masih menggunakan kata-kata pertanyaan-pertanyaan tertutup. Ya, terlihat pula Pak Eko masih sempat memberikan solusi untuk yang diberikan restitusi tadi. Nah, mungkin saran saya untuk melakukan restitusi ini sebaiknya kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi kita hindari yang namanya kira-kira, mungkin, mengapa, ya. Jadi kita harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga yang direstitusi ini bisa menyampaikan masalahnya maupun solusinya dengan pasti. Dia yakin bahwa apa yang dia katakan itu nanti akan dia lakukan. Saya kira seperti itu, saya kembali. Wah, luar biasa ya Pak Sigit atas umpan balik yang diberikan. Dan memang seperti itu teman-teman. Kalau dalam memberikan pertanyaan itu harus yang bersifat terbuka, kita menggali siswa supaya dia jangan ada yang ditutupi, dia mau menceritakan semuanya permasalahan yang dihadapi untuk kita. Dan sebaiknya solusi itu dibuat oleh siswa sendiri. Karena memang praktiknya itu masih ada siswa yang agak malu-malu tuh. Jadi kita terpaksa menggunakan kata-kata yang bagaimana untuk membangkitkan mereka seperti mengapa engkau terlambat. Ada yang masih seperti itu Pak Sigit. Tapi saya yakin bahwa pelan-pelan ini kan masih dalam tahap belajar teman-teman. Ke depan kalau kita sering praktik, pasti semuanya bisa dilakukan dengan baik. Oke, jadi ada 3 tahap tadi yang sudah dipraktekkan oleh Ibu Lin dan Pak Ito. Teman-teman, saya minta maaf jika dalam kegiatan ini ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung perasaan Pak Mama. Teman-teman ya, saya minta maaf, cukup simpan di sini saja. Nanti kalau seksi berbahagia nanti masih ada waktu teman-teman. Ada waktu di komunitas kita, di situ kita bisa saling men-sharingkan pengalaman. Oke, sekian dari saya dan saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bu Sita yang sudah memberikan bisa berbagi dengan Bapak Guru siang hari ini kaitan dengan disiplin positif, budaya positif. Baik, teman-teman, untuk siang hari ini untuk sesi diskusi saya batasi